Ya, cek cek 1, 2, 3. Oke, sekarang aku mulai. Oke, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jaka Pradana. Nama saya Jaka Pradana dengan NIM 051, sorry, dengan NIM 0531471164. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas satu ya, mata kuliah berbasis web, yaitu dari permintaan ya. Kita coba buka dari tugasnya dulu. Oke, kita lihat. Oke, ya. Jadi pada tugas satu kali ini di bagian basis data adalah diperintahkan untuk kasus buatlah entity relationship dengan diagram IERD dengan langkah-langkah sesuai panduan. Oke, kita lihat dulu di sini contoh kasusnya ya. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil kuliah mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah dan mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Oke. Oke, dan kemudian setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap orang dosen mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, dari kasus ILD ini ya, dan dari perintah tugas ya, lakukan setiap praktikum mengacu pada tersedia e-learning berbasis data. Oke, saya sempat melihat di basis data ya, data EMP BMP MSN 4206 ini kita di guide untuk menggunakan YIT ya. Tapi di sini YIT tidak aku install aplikasinya, namun aku akan menggunakan YIT Live. Oke, oke, oke. Kita langsung bagian tugasnya ya. Oke, pertama-tama kita langsung buka YIT on live ini dan kemudian langkah berikutnya kita akan tentukan bagi setiap entitas atau terdapat dalam kasus tersebut ya. Dari kasus tersebut ya, entitas ini terbagi menjadi 4 ya. Berarti ada mahasiswa, kemudian dosen, dan kemudian mata kuliah ya. Dan dari mata kuliah ini ada dalam satu semester kita ambil dari KRS berarti ya, kartu kart semester. Oke, kita lanjut membuatkan atribut ya masing-masing. Kita kasih nama dokumen dulu, YRD, basis data. Oke, dan kemudian kita cari di bagian yang connection. Internet relationship. Yep, tadi ada beberapa task ya. Berarti tentukan dari uh, entitas tersebut ya. Ya. Dari entitas tersebut juga ada memiliki beberapa atribut ya. Kalau dari atribut sendiri kita breakdown satu-satu, berarti mahasiswa itu berarti ada NIM dan kemudian ada prodi dan juga ada semester, dan kemudian entitas kedua ada dosen. Dosen itu pasti punya indikator atau nicknya itu sendiri atau kita bisa panggil atau NIDN, nomor induk dosen nasional, atau kita nomor induk dosen saja lah NID, dan kemudian ada nama dan juga ada jabatan. Terus kemudian mata kuliah juga ada beragam ya atributnya. Mungkin kita bisa seperti contoh kita ambil dari kode MK sendiri dan kemudian nama MK-nya atau dan SKS sendiri, dan yang terakhir ada di KRS ya, KRS sebagai entitas penghubung dengan atribut ID KRS. Nanti juga atributnya ada ID KRS, semester, dan juga nilai ya. Dan kita langsung saja secara pembuatannya ya. Oke, kita langsung pembuatannya. Kita atribut dulu, kita call. Oke, atribut dulu kita calling, and then kita kasih nama file di sini, mahasiswa.
UI-nya agak kurang ya. Kita coba ya, coba visualisasi dan kita matiin enable. Oke, ah, shit. Oke, Dutch di close. Kemudian kita pilih mahasiswa. Dan juga tadi untuk atributnya ada NIM. Oke, dan kemudian ada atributnya ada NIM yang kita mudahkan, ada nama, dan kemudian ada prodi, dan kemudian ada semester. Oke, oke, dan kita juga punya entitas yang kedua tadi ya. Entitas kedua ada dosen. Oke, kita ambil dosen. Oke, kita masuk di bagian dosen. Dosen berarti ada atribut satu NID yang tadi, dan kemudian ada nama, dan kemudian ada jabatan. Oke, lanjut kita ke entitas yang ketiga, berarti ada di bagian mata kuliah. Oke, title mata kuliah. Oke, atributnya kode MK, kemudian ada di nama MK, kemudian dia ada SKS. Oke, dan terakhir ada di KRS. KRS. Oke. Ya, KRS dan ID KRS. Kemudian atribut semester, kemudian ada nilai. Oke. Oke, dari masing-masing entitasnya sudah kita buat ya. Di sini bisa kita lihat ada nama, dosen, mata kuliah, dan juga PRS ya. Dan kita juga lihat indikatornya, berarti kemudian kita hubungkan ya. Kemudian kita lihat indikator dan kita coba hubungkan antara masing-masing entitas ya. Entitas ini berarti indikatornya ada di bagian mengambil. Oke, kita tengah buying connect relationship ya. Kita taruh di inline paling kanan. Oke, lebih sisi shift. Oke, kita kasih untuk name-nya mengambil. Oke, oke. Wait. Oke, dan kemudian kita bisa koneksikan ya, di bagian masing-masing entitas ya. Jadi kita masih ke bagian ya. Untuk connectivity atau relationship sebenarnya mahasiswa dapat mengambil satu kuliah ya, berarti kita ambil 1.1 ini ya, masing-masing mahasiswa bisa mengambil ya. Oke, dan kita tarik. Oke, dan kemudian juga ada di bagian uh, dosen ya, dosen juga masuk di inline ya. Di sini satu poin ya. Oke, kita tarik. Oke, dan kita kasih di bagian inline ini, tengah adalah mengajar.
Title ya hanya mengajar, dan kemudian di bagian KRS juga, oh oke, sorry, untuk mata kuliah kan berhubung sama dosen karena Remax-nya adalah hanya satu mata kuliah, berarti satu dosen ya. Berarti kita konektivitaskan, sorry, oke, mata kuliah. Oke, dan yang berhubungan juga dengan hasil KRS atau hasilnya ya. Untuk KRS kita juga sidein one point what dari Nando. Oke, yeah, that's right. Sepertinya ada mistik. Kita ambil dari sini dan kita klik. Oke ya, di sini mengambil. Oke, sejauh ini ya, untuk hubungan-hubungan tersebut ya, garis-garis atau yang kita bisa sebut di bagian edge ya, diberikan label ya dari 1.1 ya, dan mengejar juga 1.1 ya. Setelah elemen ya, saya juga menata posisi agar lebih gampang dipahami ya. Oke, setiap sedikit penjelasannya dari hasil IRD ini. Setiap mahasiswa dapat mengambil setiap mahasiswa dapat mengambil satu atau lebih dari mata kuliah melalui KRS ini ya. Oke, dan kemudian setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen, namun dosen mengajar beberapa mata kuliah ya. Dengan demikian struktur ini menggambarkan alur akademik secara efisien ya. Dan berikut tampilannya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Baik, demikian atas presentasi saya pembuatan entity relationship diagram sistem akademik ya, perguruan tinggi ya. Dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Proses ini juga membantu untuk hubungan antara entitas juga secara visual. Dan terima kasih sekali lagi. Have a good day. Salam.